Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Mudah-mudahan kalian semua dalam kondisi sehat walafiat ya. Pada pertemuan kali ini, kita akan melanjutkan materi yang kemarin, yaitu tentang kesebangunan dua bangun datar. Untuk yang pertama, kita bahas tentang syarat dua bangun yang sebangun. Pada pertemuan yang kemarin, pada minggu sebelumnya sudah kita bahas tentang syarat dua bangun yang kongruen. Ada yang masih ingat? Ya, yang pertama, sisi-sisi yang bersesuaian, panjangnya sama. Dan yang kedua, sudut-sudut yang bersesuaian, besarnya sama. Untuk syarat dua bangun yang sebangun, ada perbedaan sedikit, yaitu yang pertama, sisi-sisi yang bersesuaian mempunyai perbandingan yang sama atau sebanding. Kemudian yang kedua, sudut-sudut yang bersesuaian besarnya sama. Untuk lebih jelasnya kita perhatikan contoh berikut ini. Apakah persegi panjang berukuran 6 cm x 10 cm sebangun dengan persegi panjang berukuran 9 cm x 12 cm? Buktikan. Kita coba apakah persegi panjang tersebut memenuhi dua syarat yang tersebut di atas. Syarat yang pertama, sisi-sisi yang bersesuaian. Kita buktikan apakah perbandingan panjang dan lebarnya sama. Ternyata perbandingan panjangnya yaitu 10:12. Kalau kita sederhanakan menjadi 5:6. Kemudian perbandingan lebarnya 6:9. Kalau kita sederhanakan 2:3. Dari kedua perbandingan itu ternyata tidak sama atau tidak sebanding. Artinya syarat yang pertama tidak terpenuhi. Sekarang bagaimana syarat yang kedua? Sudut-sudut yang bersesuaian besarnya sama. Kita tahu semua persegi panjang besar semua sudutnya yaitu sama 90 derajat. Artinya syarat yang kedua terpenuhi. Akan tetapi karena salah satu syarat tidak terpenuhi, maka kedua bangun tersebut tidak sebangun. Ini berarti kedua persegi panjang, meskipun bentuknya sama, belum tentu dia sebangun. Contoh yang kedua, dari gambar-gambar berikut, pasangan bangun manakah yang sebangun? Kita lihat bangun yang nomor 1, bentuknya persegi. Kita buktikan apakah sebangun dengan bangun yang nomor 5. Untuk syarat yang pertama, sisi-sisi yang bersesuaian. Kita bandingkan salah satu sisinya yaitu 3 cm banding 4 cm, artinya 3:4. Karena bentuknya persegi, maka panjang semua sisinya sama. Jadi kalau sisi yang lain kita bandingkan, pastinya perbandingannya akan sama 3:4. Sisi yang bersesuaian, perbandingannya sama. Sekarang syarat yang kedua, sudut-sudut yang bersesuaian apakah sama? Kita tahu dalam sebuah persegi besar semua sudutnya 90 derajat. Jadi karena dua syarat terpenuhi, maka kedua bangun tersebut sebangun. Sekarang perhatikan bangun yang ketiga dan keempat. Bentuknya lingkaran. Apakah sisi-sisi yang bersesuaiannya perbandingannya sama? Kita lihat perbandingan jari-jarinya 2:4. Kalau kita sederhanakan menjadi 1:2. Kemudian perbandingan kelilingnya, kita tahu rumus keliling lingkaran itu 2πr. Jadi 2pi sama besarnya bisa kita sederhanakan menjadi R/R. Jadi 2:4. Hasilnya sama 1:2. Karena perbandingannya sama berarti sebanding. Kemudian sudut-sudut yang bersesuaian. Kita tahu sudut dalam lingkaran itu besarnya sama 360 derajat. Karena kedua syarat terpenuhi berarti bangun tersebut sebangun. Kemudian yang ketiga, bangun ke-6 dan ke-9. Kita lihat sisi-sisi yang bersesuaian apakah sama, apakah sebanding.
Jadi perbandingan panjangnya 3:6, yaitu 1:2. Kemudian perbandingan lebarnya 2:4. Kalau kita sederhanakan menjadi 1:2. Jadi kedua perbandingannya sama, berarti sebanding. Untuk syarat yang kedua, sudut-sudut yang bersesuaian. Kita tahu dalam persegi panjang, besar sudutnya sama, yaitu 90 derajat. Karena kedua syarat terpenuhi, maka kedua bangun tersebut sebangun. Sekarang contoh yang ketiga, trapesium berikut diketahui sebangun. Tentukan panjang sisi X dan sisi Y. Kita lihat sisi-sisi yang sebanding. X sebanding dengan 6, kemudian 12 sebanding dengan 9, dan 10 sebanding dengan Y. Untuk mencari X, kita pilih 2 dari ketiga perbandingan tersebut. Jadi X banding 6 sama dengan 12 banding 9. Boleh langsung kita kalikan silang, atau kita sederhanakan dulu 12 dan 9. Sama-sama kita bagi 3, yaitu menjadi 4 dan 3. Baru kita kalikan silang. 3 kali X, kemudian 6 kali 4. Hasilnya X sama dengan 8 cm. Untuk Y sama, kita pilih 2 dari 3 perbandingan tersebut, yaitu 10 banding Y sama dengan 12 banding 9. Kita sederhanakan 12 dan 9 menjadi 4 dan 3. Baru kita kalikan silang. Jadi Y kali 4 sama dengan 10 kali 3. Nanti hasilnya Y sama dengan 7,5 cm. Kita lanjutkan materi berikutnya, yaitu syarat 2 segitiga yang sebangun. Untuk syarat 2 segitiga yang sebangun, cukup salah satu saja kita buktikan, yang kedua otomatis akan terpenuhi juga, yaitu sisi-sisi yang bersesuaian mempunyai perbandingan yang sama, atau sudut-sudut yang bersesuaian besarnya sama. Contohnya, dalam segitiga ABC diketahui besar sudut A 45 derajat, sudut B 70 derajat. Dalam segitiga DEF diketahui besar sudut D 70 derajat, sudut F 65 derajat. Buktikan apakah segitiga ABC sebangun dengan segitiga DEF. Kemudian tulis pasangan sisi-sisi yang bersesuaian atau sebanding. Kita perhatikan dalam segitiga ABC, sudut A 45, sudut B-nya 70. Berarti sudut C bisa kita cari karena jumlah semua sudut dalam sebuah segitiga yaitu 180 derajat. Sudut C berarti 180 derajat dikurangi 45 ditambah 70 derajat, hasilnya 65 derajat. Dengan cara yang sama, dalam segitiga DEF juga sama. Sudut D 70, sudut F 65, berarti sudut E bisa kita cari. Hasilnya 45 derajat. Dari kedua segitiga tersebut tampak bahwa sudut A sama dengan sudut E, sudut B sama dengan sudut D, sudut C sama dengan sudut F. Jadi ketiga pasang sudutnya sama. Sehingga bisa kita katakan segitiga ABC dan segitiga DEF sebangun. Sekarang bagaimana dengan pasangan sisi-sisi yang bersesuaian? Sebagai catatan, sisi-sisi yang bersesuaian berada di depan sudut-sudut yang besarnya sama. Jadi kalau tadi sudut A sama dengan sudut E, berarti sisi di depannya sebanding. BC banding DF, kemudian AC banding EF, AB banding DE. Contoh yang kedua, dalam segitiga PQR diketahui panjang sisi PQ 6 cm, QR 10 cm, dan PR 12 cm. Sedangkan dalam segitiga KLM diketahui panjang sisi KL 18 cm, LM 9 cm, dan KM 15 cm.
Buktikan apakah segitiga PQR sebangun dengan segitiga KLM. Kemudian tulis pasangan sudut-sudut yang bersesuaian atau besarnya sama. Jadi caranya kita bandingkan sisi-sisi yang terpanjang dengan yang terpanjang, yang sedang dengan yang sedang, dan yang terpendek dengan yang terpendek. Kita tulis dulu dalam segitiga PQR, PQ 6, QR 10, PR 12. Kemudian dalam segitiga KLM, LM 9, KM 15, dan KL 18. Di situ tampak bahwa yang pendek kita bandingkan dengan yang pendek, berarti PQ banding LM 6 banding 9, kita sederhanakan menjadi 2 banding 3. Kemudian yang sedang dengan yang sedang, QR banding KM sama dengan 10 banding 15, kita sederhanakan menjadi 2 banding 3. Dan yang terpanjang dengan yang terpanjang, berarti PR banding KL sama dengan 12 banding 18, kita sederhanakan menjadi 2 banding 3. Ternyata ketiga sisi tersebut perbandingannya sama atau sebanding. Karena ketika sisinya sebanding, maka terbukti segitiga PQR dan segitiga KLM sebangun. Kemudian bagaimana pasangan sudut-sudut yang bersesuaian? Jadi kalau digambar tadi PQ banding LM sama dengan QR banding KM sama dengan PR banding KL. Seperti yang tadi, berarti sudut yang sama menghadap sisi yang sebanding. PQ banding LM artinya sudut R sama dengan sudut K. QR banding KM artinya sudut P sama dengan sudut L. PR banding KL artinya sudut Q sama dengan sudut M. Demikian materi kita hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada pertanyaan, boleh bertanya lewat WhatsApp. Jangan lupa kerjakan tugas-tugasnya untuk segera dikumpulkan. Ibu akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.